Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rosaria dengan NPM 2023025002. Di sini saya akan memaparkan draft eh, tesis saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis PBL untuk meningkatkan keterampilan elaborasi siswa dalam membuat gagasan pemecahan masalah pencemaran limbah deterjen. Draft tesis saya terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Bab 1 yaitu pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Pada saat ini, di abad ke-21 atau era globalisasi, manusia dihadapkan dengan tantangan dan kompetisi. Sehubungan dengan itu, suatu bangsa harus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan formal merupakan salah satu wahana dalam membangun SDM yang berkualitas melalui berbagai mata pelajaran, salah satunya IPA terpadu. IPA sangat diperlukan dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. Namun sayangnya pada sekarang ini pembelajaran IPA masih jauh dari harapan. Menurut survei yang dilakukan TIMSS tahun 2015, Indonesia berada di urutan 44 dari 47 negara. Kemudian menurut survei dari PISA pada tahun 2015 juga menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan 62 dari 69 negara yang dievaluasi. Menurut Wardani dan Rumiati tahun 2011, soal-soal yang diujikan dalam PISA dan TIMSS adalah soal kontekstual, menuntut penalaran dan argumentasi serta membutuhkan kreativitas dalam penyelesaiannya. Siswa dikatakan mampu menyelesaikan masalah apabila ia menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi yang belum dikenal. Kemampuan ini merupakan keterampilan berpikir elaborasi. Keterampilan berpikir elaborasi di sini merupakan salah satu dari 5 keterampilan berpikir kreatif. Sayangnya keterampilan berpikir elaborasi di sekolah-sekolah itu masih kurang terlatih karena pada pembelajaran di sekolah masih menerapkan metode konvensional sehingga dibutuhkan suatu sarana pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan terlatih keterampilan berpikirnya. Nah, untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi ini, guru harus mampu memfasilitasi siswa dan harus menjaga agar langkah-langkah pembelajaran dapat berjalan dengan sistematis dan terperinci. Salah satu sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk melatih siswa berpikir elaborasi dalam proses pembelajaran yaitu LKPD. Namun LKPD di lapangan di sekolah-sekolah itu masih belum sesuai dengan tujuan pembuatan LKPD, belum berbasis masalah serta belum melatihkan keterampilan berpikir elaborasi. LKPD hanya berisi rangkuman materi dan soal-soal. LKPD yang digunakan juga merupakan LKPD yang dibeli dari penerbit dan bukan buatan sendiri. LKPD pencemaran lingkungan juga tidak disertai fenomena dari kehidupan sehari-hari yang mendukung pemahaman siswa. LKPD juga belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali konten atau materi dengan mencari informasi dari berbagai macam sumber. Nah, LKPD tidak disertai penugasan yang dapat membimbing siswa ketika mencari informasi. Nah, dari latar belakang masalah ini, maka dikembangkanlah LKPD pencemaran lingkungan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah agar pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pemahaman konsep, melainkan juga melatih keterampilan berpikir elaborasi siswa melalui serangkaian kegiatan yang terdapat pada LKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkanlah LKPD berbasis PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa dalam membuat gagasan pemecahan masalah pencemaran limbah deterjen. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik LKPD pencemaran lingkungan berbasis PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi yang meliputi basis model atau pendekatan, karakteristik masing-masing tahapan, indikator, dan karakteristik penyusunan. Yang kedua, bagaimana respon guru terhadap LKPD pencemaran lingkungan berbasis
PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa. Yang ketiga, bagaimana respons siswa terhadap LKPD pencemaran lingkungan berdasarkan problem based learning untuk meningkatkan keterampilan elaborasi siswa. Lalu yang terakhir, bagaimana efektivitas LKPD pencemaran lingkungan berbasis PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa. Lalu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, mengembangkan LKPD pencemaran lingkungan berbasis PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa. Mendeskripsikan karakteristik LKPD pencemaran lingkungan berbasis problem based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi yang telah dikembangkan. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan kualitas LKPD pencemaran lingkungan berbasis PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa yang telah dikembangkan berdasarkan respon guru dan respon siswa terhadap LKPD. Mendeskripsikan efektivitas LKPD pencemaran lingkungan berbasis PBL untuk yang telah dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi siswa untuk mempermudah dalam mencapai kompetensi dasar pada pembelajaran IPA, khususnya materi pencemaran lingkungan. Lalu untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah melalui kegiatan mendesain dan melaksanakan kerja. Lalu yang ketiga, untuk melatih keterampilan berpikir elaborasi siswa melalui serangkaian kegiatan yang terdapat dalam LKPD. Lalu manfaat untuk guru. Sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran mengajar pada materi pencemaran lingkungan, lalu sebagai sumber referensi mengenai pembelajaran berbasis masalah khususnya pada materi pencemaran lingkungan. Lalu manfaat bagi peneliti yaitu mengetahui cara mengembangkan LKPD materi pencemaran lingkungan menggunakan model PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa. Lalu untuk manfaat sekolah sebagai sumber informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Lalu ruang lingkup penelitian. LKPD yang dikembangkan yaitu yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan di mana masalah merupakan inti pembelajaran dan disesuaikan dengan sintak model pembelajaran berbasis masalah menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2014. Lalu yang kedua, keterampilan berpikir kreatif yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan keterampilan berpikir elaborasi. Desain penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu pengembangan 4D, define, design, develop, disseminate menurut Tiagarajan DKK tahun 1974. Adapun KD yang dituangkan dalam LKPD merupakan KD 3.8 dan 4.8 mengenai pencemaran lingkungan. Lalu yang kelima, adapun respon guru terhadap LKPD hasil pengembangan meliputi respon terhadap aspek kesesuaian isi, menarikan menggunakan instrumen berupa angket. Lalu yang keenam, respon siswa terhadap LKPD hasil pengembangan meliputi respon terhadap aspek kemenarikan dengan instrumen berupa angket. Efektivitas LKPD hasil pengembangan ditinjau dari perbedaan nilai post-test dan kelas kontrol. Diterapkan LKPD konvensional dan kelas eksperimen. Diterapkan hasil LKPD hasil pengembangan dan efek size. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini terdiri dari 3, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, problem based learning atau PBL, lalu keterampilan berpikir kreatif atau elaborasi. Nah, berikut ini adalah peta pemecahan masalah limbah air yang tercemar deterjen. Jadi pencemaran air oleh limbah deterjen yang mengandung surfaktan, builder, filter, dan zat adiktif lainnya itu mengakibatkan pH menjadi tinggi. Di sini siswa harus memenuhi
harus memenuhi materi sebelumnya, menguasai materi sebelumnya, yaitu konsep asam basa, pemisahan campuran, dan yang akan dipelajari pencemaran lingkungan. Nah, solusinya itu ada dua, bisa dengan absorpsi, koloid, dan filtrasi dengan pemisahan campuran, bisa juga dengan netralisasi lalu difiltrasi atau dipisah campurannya. Kerangka berpikir dari permasalahan-permasalahan mengenai keterampilan berpikir elaborasi yang masih kurang terlatih dan LKPD yang belum sesuai dengan kenyataan, keterampilan berpikir elaborasi juga kurang terlatih dalam memecahkan suatu masalah, lalu dikembangkanlah suatu produk penelitian berupa LKPD berbasis PBL pada materi pencemaran lingkungan, kemudian diuji validasi oleh ahli materi atau bahasa dan media. Jika tidak valid, maka direvisi, lalu diuji kembali. Jika sudah valid, maka LKPD berbasis PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa dalam membuat gagasan pemecahan masalah pencemaran limbah deterjen dapat digunakan dalam pembelajaran. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini adalah LKPD menggunakan model PBL efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa pada materi pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga, metodologi penelitian. Metode atau desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yang 4D, yaitu Define, Design, Develop, Disseminate menurut Tiaga Jaran DKK tahun 1974. Lalu subjek dan lokasi penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah lembar kerja peserta didik materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan model problem based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu 3 SMP negeri di Kabupaten Tanggamus. Untuk lokasi penelitian pada tahap studi pendahuluan yaitu di SMP 1 Kota Agung Timur, SMP 1 Kota Agung, dan SMPN 1 Sumberjo. Lokasi pada tahap uji produk dan implementasi produk yaitu berada di SMP 1 Kota Agung Timur. Lalu sumber data pada penelitian ini pada tahap studi pendahuluan yaitu untuk mengetahui LKPD yang dipergunakan di sekolah. Sumber data yang digunakan adalah 3 guru mata pelajaran IPA dan 30 siswa yang berasal dari 3 SMP di Kabupaten Tanggamus. Nah, pada uji coba produk yaitu mengetahui respon guru dan respon siswa terhadap produk LKPD yang menjadi sumber datanya adalah 3 guru IPA dan 32 siswa. Lalu pada tahap implementasi produk untuk mengetahui efektivitas produk menjadi sumber data adalah 2 kelas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen dengan diterapkannya LKPD konvensional yaitu pada kelas 7E dan satu kelas lainnya sebagai kelas kontrol yang diberikan LKPD berbasis PBL ini yaitu berada di kelas 7A. Nah, berikut ini adalah alur penelitiannya, bisa dilihat di slide. Kemudian langkah penelitian yang pertama yaitu define. Define di sini merupakan tahap untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengembangan LKPD. Nah, tahap define ini mencakup 5 aspek, yaitu yang pertama analisis awal atau front end analysis,
Analisis awal ini bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi pada penggunaan LKPD, khususnya pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua, analisis siswa atau learner analysis, yaitu merupakan karakteristik siswa yang meliputi latar belakang siswa, pengalaman siswa, serta keterampilan-keterampilan yang dimiliki individu berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa yang dipilih, serta dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian analisis konsep atau konsep analisis ditujukan untuk mengidentifikasi, merinci, dan menyusun secara sistematis konsep-konsep yang relevan yang akan diajarkan. Lalu analisis tugas atau task analisis merupakan pengidentifikasian tugas atau keterampilan-keterampilan utama yang dilakukan siswa selama pembelajaran. Kemudian yang terakhir, perumusan tujuan pembelajaran atau specific instructional objectives. Nah, pada tahap ini dilakukan untuk merumuskan hasil analisis tugas dan analisis konsep yang menjadi indikator pencapaian hasil belajar yang selanjutnya menjadi tujuan pembelajaran. Lalu langkah penelitian yang selanjutnya, desain. Yang pertama, desain ini dilakukan perancangan draft LKPD. Menurut Tiaga Rajan, DKK, langkah-langkah pada tahap desain ini yang pertama menyusun kriteria konstruksi. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis terhadap konstruksi LKPD dan dikembangkan isi LKPD-nya. Adapun konstruksi dari LKPD didesain sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. LKPD juga didesain untuk melatih keterampilan berpikir elaborasi, meliputi mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci. Lalu langkah yang kedua adalah pemilihan media atau media selection. Pemilihan media ini dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dan dengan karakteristik materi. Hal ini berguna untuk membantu siswa dalam pencapaian kompetensi dasar. Artinya pemilihan media dilakukan untuk mengoptimalkan LKPD yang akan dikembangkan. Lalu yang ketiga, pemilihan format atau format selection. Format LKPD berbasis masalah yang dikembangkan itu memperhatikan kriteria LKPD yang baik, meliputi syarat didaktik, konstruksi, dan teknis menurut Darmojo dan Kaligis. Kemudian langkah yang keempat yaitu rancangan awal atau initial design. Menurut Tiaga Jaran tahun 1974, dalam perancangan penelitian membuat produk awal atau rancangan produk berupa LKPD pencemaran lingkungan menggunakan PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi. Adapun produk LKPD yang dibuat didasarkan pada rancangan LKPD pada tahap criterion test construction dengan menggunakan media dan format yang telah ditentukan pada tahap media selection dan format selection. Hasil perancangan awal LKPD pada tahap ini itu disebut dengan draft 1 LKPD. Kemudian selanjutnya develop. Nah, develop ini bertujuan untuk menghasilkan produk pengembangan yaitu LKPD pencemaran lingkungan menggunakan model PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir elaborasi siswa. Langkah-langkahnya ada dua, yaitu yang pertama validasi ahli atau praktisi expert appraisal. Jadi validasi ahli merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk yang dilakukan oleh ahli dalam bidangnya. Kemudian uji coba produk. Pada tahap validasi ahli atau praktisi ini akan direvisi draft LKPD. Setelah direvisi, kemudian berdasarkan dari masukan dari para ahli, hasilnya itu disebut sebagai draft 2 LKPD. Kemudian uji coba produk atau develop
testing atau uji coba terbatas. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui respon guru dan respon siswa terhadap LKPD hasil pengembangan. Pada uji coba produk, 3 orang guru diminta untuk memberikan respon mengenai kesesuaian isi dan kemenarikan LKPD dengan mengisi angket dan memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang ada. Kalau selanjutnya, revisi yang dilakukan berdasarkan hasil respon guru meliputi aspek kesesuaian isi dan kemenarikan. Revisi juga dilakukan berdasarkan hasil respon siswa meliputi aspek kemenarikan LKPD hasil pengembangan. Draft LKPD setelah direvisi berdasarkan hasil penilaian guru dan respon siswa disebut sebagai draft 3 LKPD. Lalu langkah yang keempat yaitu disseminate. Disseminate merupakan salah satu tahap akhir pengembangan produk dan dibagi tahap disseminate yaitu 4 tahapan, yaitu yang pertama validation testing. Pada validation testing, produk yang telah direvisi pada tahap develop, draft 3, kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Saat implementasi dilakukan, pengukuran ketercapaian tujuan. Lalu, kegiatan terakhir dari tahap disseminate adalah melakukan packaging, diffusion, dan adoption. Pada tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Packaging dapat dilakukan dengan mencetak LKPD hasil pengembangan. Setelah LKPD dicetak, LKPD tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap, diffusion, atau dipahami dan digunakan atau adoption atau diterapkan untuk orang lain pada kelas mereka. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada studi pendahuluan yaitu berbentuk yang pertama instrumen analisis kebutuhan untuk guru, yaitu berupa wawancara terhadap guru. Lalu instrumen analisis kebutuhan siswa itu dengan menggunakan wawancara juga. Kemudian instrumen pada validasi ahli, yang pertama instrumen validasi aspek kesesuaian. Di sini instrumennya berupa angket, kemudian instrumen validasi aspek konstruksi. Di sini instrumen penelitiannya juga berupa angket, kemudian instrumen pada uji coba produk secara terbatas. Yang pertama instrumen respon guru. Di sini instrumennya berbentuk angket, kemudian instrumen respon siswa juga berbentuk angket. Lalu yang keempat, instrumen pada tahap implementasi produk. Nah, instrumen pada tahap implementasi produk ini berupa soal pretest dan posttest untuk mengukur keterampilan berpikir elaborasi siswa. Selain itu juga digunakan instrumen berupa angket untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran menggunakan LKPD hasil pengembangan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara, angket, dan tes. Nah, lalu teknik analisis data. Teknik analisis data hasil wawancara pada studi pendahuluan terdiri dari 3 cara, yaitu mengklasifikasi data, melakukan tabulasi data, menghitung persentasi jawaban dari Sujana tahun 2005 yang rumusnya dapat dilihat di slide. Kemudian menjelaskan hasil penafsiran presentasi jawaban responden dalam bentuk deskripsi naratif. Lalu teknik analisis data angket atau hasil validasi ahli, respon guru dan respon siswa. Yang pertama caranya mengklasifikasi data, melakukan tabulasi data, dan menghitung presentasi jawaban. Lalu menghitung rata-rata presentasi jawaban setiap angket. Lalu nanti hasilnya disesuaikan dengan tabel kriteria
respon guru dan respon siswa. Kemudian teknik analisis uji validitas dan reliabilitas soal pretest dan posttest, yaitu yang pertama mencari korelasi produk momen dengan skor kasar yang diperoleh, lalu menentukan taksiran validitas soal berdasarkan tabel yang ada di slide, kemudian uji reliabilitas soal tes dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan rumus yang ada di slide, kemudian menafsirkan mutu reliabilitasnya berdasarkan tabel. Kemudian teknik analisis data selanjutnya, teknik analisis data skor hasil pretest dan posttest, yaitu yang pertama perhitungan nilai siswa, yang kedua perhitungan n-gain-nya. Kemudian setelah dihitung n-gain-nya, disesuaikan dengan kategori n-gain-nya. Lalu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis di sini dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Lalu uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak. Lalu uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir elaborasi siswa di kelas eksperimen tidak berbeda signifikan dengan yang ada di kelas kontrol. Rancangan produk LKPD atau spesifikasi produk. Yang pertama, kegiatan pertama dalam LKPD. Berdasarkan sintaknya, maka kegiatan pertama di LKPD yaitu sama dengan sintak problem based learning, yaitu orientasi siswa terhadap masalah. Jadi pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengatasi permasalahan masalah limbah deterjen yang aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Nah, pada langkah ini siswa mengamati wacana atau fenomena tentang pencemaran limbah deterjen. Dari fenomena yang ditampilkan, siswa nanti akan disuruh untuk mendefinisikan masalah, lalu menuliskannya pada rumusan masalah. Nah, jadi di LKPD nanti akan diberikan kolom untuk menuliskan rumusan masalahnya. Kemudian kegiatan yang kedua dalam LKPD yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi pada langkah ini siswa dilatih untuk aktif dalam mencari informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah pencemaran limbah deterjen seperti kandungan senyawa kimia dalam air yang tercemar di limbah deterjen, penyebab, dampak, cara pencegahan, dan penanggulangan limbah deterjen. Nah, dalam mencari dan mengumpulkan informasi perlu pertimbangan kredibilitasnya sehingga siswa harus kreatif. Nah, dari gagasan dalam menyelesaikan masalah itu tidak serta-merta dapat muncul dari benak siswa, sehingga diperlukan serangkaian petunjuk yang harus dikerjakan siswa, sehingga dapat merangsang siswa seperti siswa diminta mencari informasi dan mengerjakan lembar penugasan. Nah, lembar penugasan ini berisi serangkaian pertanyaan-pertanyaan terkait konsep asam basa dan pencemaran lingkungan yang berhubungan dengan fenomena yang ditampilkan. Sehingga LKPD yang akan dikembangkan nantinya akan dilengkapi dengan lembar penugasan dan space kosong untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada lembar penugasan. Lalu kegiatan yang ketiga pada LKPD yaitu melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok. Nah, pada langkah ini siswa mengumpulkan informasi lebih lanjut dari berbagai sumber terpercaya untuk memperkuat hipotesis yang telah dibuat. Nah, jadi siswa di sini diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif dengan melakukan eksperimen
orang lain terkait solusi pencemaran limbah deterjen untuk mendapatkan keakuratan data. Nah, untuk itu siswa harus merancang sebuah percobaan untuk menggunakan prosedur dengan menggunakan prosedur alat dan bahan yang sesuai serta dapat menentukan variabel-variabel yang terlibat dalam penyelidikan. Sehingga di LKPD nanti akan dilengkapi dengan kolom untuk menuliskan rumusan masalah, hipotesis, serta alat bahan yang diperlukan serta langkah-langkah percobaannya. Kemudian kegiatan yang keempat dalam LKPD yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil percobaan. Jadi di sini siswa diminta untuk memasukkan data-data hasil percobaan ke dalam tabel hasil percobaan. Kemudian siswa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan percobaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat menantang dan harus dijawab berdasarkan hasil percobaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga harus dituliskan dengan bahasa yang komunikatif agar siswa dapat mudah memahaminya. Kemudian yang terakhir, kegiatan kelima di LKPD menganalisis dan mengevaluasi suatu proses pemecahan masalah. Jadi pada tahap ini, guru membantu menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir siswa serta keterampilan investigate dan intelektual yang siswa gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.